Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Huda Afong, selamat sore buat teman-teman semua yang dari Indonesia. Guten Morgen buat teman-teman yang di Belanda. Sore Saya bang. doang sih. Saya doang sih di Belanda. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat undangannya dari teman HMIT yang sudah mengundang saya untuk ya memberikan kiat-kiat lah sebenarnya untuk atau mungkin memberi kesempatan untuk saya untuk sedikit sharing pengalaman saya, sedikit sharing tentang apa yang sudah saya lalui. Terima kasih juga atas Bu Indri, tadi sambutannya keren banget, saya apresiasi. Kemudian dan juga buat Ketua HMIT, saya juga terima kasih sudah menyediakan acara Saudara Talk ini. Saya juga baru dengar, soalnya pada angkatan saya itu nggak ada yang versi online kayak gitu kan. Jadi ya ini salah satu yang baik ya, yang bisa dilanjutkan untuk selanjutnya gitu kan. Insya Allah banyak alumni-alumni yang keren kok di luar sana kan, kayak gitu. Nah, kalau saya lanjut tadi, intinya saya di sini memposisikan diri tidak lebih pintar dari teman-teman, cuman ya kita sama aja sebenarnya. Kalian mahasiswa, saya juga mahasiswa, cuma beda ya kalian satu, saya dua gitu kan, gitu. Intinya saya tidak lebih pintar dari teman-teman, tapi saya cuma punya pengalaman aja kayak gitu. Itu yang membedakan kita gitu. Nanti kita bisa banyak diskusi lah soal pengalaman dan segala macamnya. Lanjut, intinya saya bakal sharing soal bagaimana cerita saya pada saat saya S2, kemudian bagaimana saya bisa memilih karir di sini, memilih untuk S2 dibandingkan yang lain gitu segala macamnya, apa yang saya pikirin segala macamnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat teman-teman. Lanjut ke next slide-nya. Oke, teman-teman, ini ada sosial medianya, ya kan, Facebook, Instagram, LinkedIn, gitu kan. Itu kan teman-teman di situ aja. Kebetulan saya itu sebenarnya kerja juga. Saya mendirikan konsultan sendiri, namanya NFDMC, gitu kan. Tahun 2019 saya mendirikan konsultan sama teman-teman, kayak gitu. Saya juga dulu ilmu tanah kala 50, sekarang saya juga spatial engineering, ngambil jurusan spatial engineering di ITC. ITC itu sebenarnya International Training Center, teman-teman, gitu. Cuman buat bahasa marketingnya itu Faculty of Geoinformation and Earth Observation kayak gitu di Twente University gitu. Saya juga sekarang aktif organisasi di PPI Belanda, ya kan, koordinator industri ekonomi kreatif. Agak beda ya gitu kan. Cuman memang saya secara pribadi itu suka banget isu pemetaan, tapi juga isu ekonomi. Saya suka banget bahas politik, ekonomi, saya suka banget kayak gitu. Kemudian saya dulu pada mahasiswa jadi wakil ketua BEM Faperta, teman-teman. Jadi punya pengalaman juga di BEM Faperta, itu macamnya. Lanjut. Oke, teman-teman, pasca kampus S1 itu sebenarnya ada beberapa hal ya bisa kita, ya yang biasanya umum lah, gitu kan, yang bisa jadi pilihan yang kadang-kadang membingungkan, gitu. Yang pertama, studi S2, ya kan. Cuman resikonya teman-teman, ya harus belajar lagi, gitu segala macamnya. Kemudian mau kerja, gitu kan, mau kerja dimanapun, atau mau kerja di e-commerce kan, kerja di sawit kan, kerja di perkebunan segala macamnya, gitu kan. Yang ketiga, mau bisnis, gitu kan. Buat teman-teman yang karakternya lebih suka berdikari, ya lebih suka mengatur orang lain dibanding diatur orang lain, nah ini bisnis ini lebih cocok nih, gitu. Kira-kira ini buat teman-teman biasanya nih, yang sudah galau-galau dengan praktikum, dengan galau dengan segala macamnya, menikah. Ini jadi ya siap menikah biasanya jadi pelarian kan, kayak gitu. Tapi intinya gini teman-teman, dalam memilih hal-hal ini ya yang teman-teman harus pahami adalah setiap pilihan itu teman-teman harus mengetahui peluang dan resikonya, kayak gitu. Peluang dan resikonya gitu kan. S2 peluang resikonya seperti apa, bekerja kayak gimana resikonya, bisnis resiko segala macamnya, dan juga menikah ya, gitu kan. Bagaimana peluang dan resikonya teman-teman harus tahu, gitu kan, secara detail. Malah saya merasa S2 nanti gimana, nanti kan gitu, kampus mana, besoknya apa segala macam, gitu kan. Nanti kalau biasanya kan arah-arah S2 itu buat teman-teman yang memang mau jadi akademisi atau praktisi ya. Akademisi itu buat teman-teman yang ingin jadi dosen, praktisi itu teman-teman yang mau kerjanya di NGO atau konsultan kayak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira nanti teman-teman mau jadi apa,
Kalau kerja ya teman-teman juga harus tahu resikonya gimana ya kan. Kalau kerja itu biasanya nanti ada manajemen trainee segala macam, nanti harus ada ya nanti harus daftar ruang kerja segala macam. Nah itu teman-teman tantangannya itu kayak gitu. Gitu. Walaupun nanti kalau teman-teman milih S2 ya mau nggak mau teman-teman harus berkorban untuk berkorban 2 tahun untuk belajar lagi gitu kan. Itu teman-teman. Untuk bisnis ya teman-teman juga harus tahu bagaimana mengelola bisnis ya kan, ngomongin tentang rekrutmen karyawan segala macam teman juga harus tahu gitu bagaimana ya bisnis itu sebenarnya ya itu tantangannya luar biasa teman-teman, itu benar-benar apa ya fluktuatif lah pendapatan kita, beda sama bekerja yang gaji bulanan segala macam kayak gitu kan. Bedanya kalau bisnis ya fluktuatif gitu kan, tergantung pesanan atau segala macamnya kayak gitu. Tapi di situ teman akan belajar banyak soal profit and share, peer to peer, kemudian belajar soal investasi segala macam, kemudian belajar soal cara ngatur keuangan segala macam di bisnis gitu. Ya, menikah juga gitu kan. Ya menikah itu menurut saya itu ya semuanya pasti ingin menikah ya gitu kan. Kayak gitu ya, itu sebagai salah satu sarana untuk lebih membantu kita meng-scale up kemampuan kita, karir kita gitu kan. Karena ya teman-teman ya tahu sendiri lah, sendiri tuh nggak baik, enakan berdua kan, ada yang nemenin gitu. Lanjut. Nah, kalau teman-teman bingung, ini Arda ini betul-betul bingung. Kalau teman-teman bingung, saya bisa bantu dengan teman-teman bisa jawab pertanyaan dulu nih. Nah, ini teman-teman bisa jawab ya kan? Yang pertama yaitu apa mimpi besarmu? Kalian ingin jadi apa? Gitu kan. Yang kedua, kenapa mimpimu penting? Gitu kan. Kenapa penting mimpimu itu? Terus 3, bagaimana kamu mengkonkretkan mimpimu? Ya kan? Gimana? Itu maksudnya kan langkah-langkah kamu, gitu kan. Memastikan langkah-langkah kamu selama kamu jadi bahkan dari SMA sampai sekarang, apakah langkah-langkah kamu sudah merepresentasikan tujuan kamu yang ingin kamu raih? Misalkan teman-teman ingin jadi dosen, ya teman-teman harus jadi apa gitu kan. Kalau teman-teman yang mau jadi presiden, ya teman-teman harus gimana karirnya di kampus gimana gitu kan. Kalau teman-teman yang ingin jadi apa namanya, ingin jadi apalagi pebisnis, ya teman-teman berarti pas di kampus harus misalnya danus segala macam ya gitu kan. Ya teman-teman harus bisa memastikan itu. Terus yang keempat, apa rencana cadanganmu? Kayak gitu kan. Itu buat in case kalau teman-teman ternyata mungkin langkah-langkahnya atau mimpinya tidak tercapai, jadi harus rencana cadangan. Mengapa ini penting? Keempat pertanyaan ini sebenarnya akan terkait kalau buat teman-teman yang buat mau S2 terkait dengan motivation letter teman-teman gitu. Karena di motivation letter itu semua yang teman-teman yang saya tulis pertanyaan ini harus dicantumkan dalam esainya gitu. Teman-teman harus tahu gitu kan, teman-teman mau jadi apa ya kan, segala macamnya, langkah-langkahnya gimana kayak gitu. Karena polanya adalah polanya di beasiswa itu buat teman-teman yang beasiswa itu polanya adalah bagaimana kamu itu kenal diri kamu dengan cara apa, memformulasi ya kan rencana kamu yang sudah, sedang dan akan kamu lakukan kayak gitu, baik untuk diri kamu dan negeri gitu. Biasanya kalau bisa tuh gitu, kalau selain untuk diri kamu tapi untuk bangsa kamu juga, itu kamu harus bisa rencanakan itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa pilihannya ya kan, ini ada solusi nih, tes MBTI ya kan, INTJ kah, ESFJ kah gitu kan. Itu kan biasanya teman-teman, ini ada 2 website yang saya rekomendasiin begitu kan. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira teman-teman kepribadiannya apa, dan karir path-nya cocoknya apa begitu. Itu bisa jadi referensi. Itu bukan hasil itu bukan jadi salah satu yang harus diikutin, cuman setidaknya teman-teman jadikan referensi gitu kan, kira-kira gimana kayak gitu kan. Jadi buat jadi bahan teman-teman, jadi bahan pertimbangan untuk keputusan teman-teman kayak gitu. Oke. Jadi ngebantu banget. Saya juga tes MBTI hasilnya ESTJ kalau nggak salah gitu. ESFJ, bukan STJ, ESFJ gitu kan, kayak gitu. Di situ saya bisa jadi referensi, oh karakter saya seperti apa, kemudian karir path-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi dia teman-teman bisa ngebayangin itulah, kayak gitu. Nah, karena kita ngomong S2, ketika kita ngomong beasiswa ya, ada 2
kelompoknya gitu kan. Yang pertama ya sumber dari pemerintah Indonesia kayak LPDP, pemerintah negara tujuan, kampus tujuan, dan perusahaan gitu. Nah, untuk yang perusahaan itu biasanya karena teman-teman dapatkan, kalau teman-teman sudah ya teman yang bekerja lah jadi karyawan, tapi syaratnya teman-teman harus menempati posisi tertentu biasanya kayak gitu. Kalau teman-teman jadi manajer atau teman-teman jadi senior manager kan bisa ngajuin. Ya dari cerita teman-teman saya itu dia tuh bisa ngajuin beasiswa ke perusahaannya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk teman-teman nggak lanjut kayak gitu, tapi teman-teman ya tergantung kayak gimana gitu kan. Nah, terus kemudian beasiswa itu ada 2 tipe, ada yang partially, ya kan, ada yang sebagian dibayar, terus yang kedua ada yang fully funded. Itu udah sudah saya share ini ya, apa aja. Sebenarnya masih banyak banget, beasiswanya, tipe-tipenya apa aja. Gitu. Ini siapa nih? Nabila di mute dulu ya. Ya, jadi ada 2 ini gitu kan. Partially biasanya teman-teman ya bayar sebagian gitu kan, kayak gitu. Ada yang cuma dibeasiswakan biaya kampus pendaftaran dan biaya asuransinya gitu kan. Tapi biaya hidup ditanggung sendiri gitu kan. Ada yang kebalikannya gitu kan, biaya kampus dibayarin, biaya kampus bayar sendiri tapi biaya hidup dibayarin kayak gitu. Jadi tergantung gimana kebijakan kampusnya, karena kebijakan kampus pun beda-beda untuk beasiswa ini gitu kan, kayak gitu. Kalau fully funded udah jelas ditanggung semua, cuman nanti ini ada beberapa hal yang teman-teman ketahui soal syarat-syaratnya yang harus teman-teman hadapi gitu kan. Lanjut persyaratan umumnya nih untuk beasiswa. Itu yang pertama umur teman-teman harus umur produktif. Biasanya tuh yang dicari itu kalau nggak salah dari umur, untuk LPDP itu seingat saya dari umur 22 atau 23 sampai 30-an, 32 apa untuk LPDP gitu. Jadi buat teman-teman yang umur segitu masih bisa daftar gitu kan, kayak gitu. Kemudian ijazah, transkrip nilai itu biasa gitu kan. Pastikan teman-teman IPK-nya ini ya di atas 2,75 gitu, pastikan ya, itu minimal banget 2,75 kayak gitu. Buat setahu kakak di Belanda itu 2,75 tuh masih masuk kok sebenarnya kayak gitu. Cuman harus ada poin-poin lain yang teman-teman harus kencengin, karena ya 2,75 masih ya sebenarnya masih terhitung agak rendah, cuman ya menurut saya sih nggak masalah. Cuman ya teman-teman harus coba cari poin plus yang lain gitu 2,75. Kemudian yang ketiga nih, ini sebenarnya yang harus teman-teman persiapkan menurut saya pertama kali pada saat teman-teman bikin S2 apalagi di luar negeri, sertifikasi kemampuan berbahasa asing. Itu teman-teman itu harus benar-benar siapin. Itu kan kalau teman-teman mau ke negara yang bahasa pengantar bahasa Inggris, contoh kayak di Belanda, kemudian di Belgia, di Inggris, kemudian di Swedia, kemudian ya beberapa kampus yang Eropa Barat, itu IELTS minimal. IELTS itu 6,5 skornya kayak gitu. IELTS gitu kan. Kalau buat teman-teman yang memang pingin kuliah di Paris, di Prancis atau di Jerman, biasanya itu nyantumin IELTS dulu gitu kan. Kemudian nanti pada saat teman-teman di sana, teman-teman akan dikasih waktu 1 tahun untuk belajar bahasa lokalnya gitu. Buat teman-teman yang mau kuliah di Prancis, nanti teman-teman 1 tahun harus belajar bahasa Prancis dulu gitu. Beasiswa Paris tuh kayak gitu, beasiswa Paris ya kayak gitu. Jadi kalau di Prancis itu bahasa pengantaran nggak bisa, dia itu bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris gitu. Kalau di Jerman itu ada beberapa mayoritas kampus itu sudah mulai pakai bahasa Jerman. Jadi untuk awal-awal tetap nyantumin IELTS, tapi nanti pada saat teman-teman udah terima, teman-teman nanti harus diwajibkan belajar bahasa Jerman setahun. Nanti setelah 1 tahun, teman-teman akan sertifikasi di kampusnya. Kalau teman-teman lolos, gitu kan? Kalau teman-teman lolos, teman-teman bisa lanjut ke bener-bener ke kelas S2-nya. Ya kayak ceritanya kayak film Habibie lah, gitu kan? Habibie yang kedua kan di situ kan Habibie harus sertifikasi bahasa Jerman kan? Nah itu sebenarnya kayak gitu, nggak jauh beda. Kemudian yang keempat, motivation letter, itu esai biasanya, gitu kan. Motivation letter itu isinya apa aja yang tadi saya obrolin tadi sebelumnya. Cita-cita, kayak tadi bagaimana kamu konkretinnya, mau ngapain buat diri sendiri, buat orang diri sendiri dan buat bangsa. Itu teman-teman harus
bisa tuliskan itu secara konkret kayak gitu. Dan polanya sekarang, beasiswa sekarang teman-teman, kalau saya bisa juga boleh jujur, biasanya sekarang lebih nyari, karena jujurnya sekarang kuota beasiswa itu sekarang itu dipotong habis. Jujur saya ini, dipotong habis-habisan. LPDP itu dulu itu LPDP tahun 2017 itu boleh semua kampus daftar. Sekarang LPDP kalian cuma boleh 100 besar, milih kampus yang 100 besar. Dan itu setiap kampusnya jurusannya itu sudah ditentukan. Jadi untuk kampus A cuma boleh milih jurusan ABC, kampus B ABC gitu kan. Ya gitu. Jadi itu yang jadi agak kendala. Jadi gitu kan. Untuk teman-teman yang pertanian untuk teman-teman itu masih terbuka gitu kan. Di Belanda itu masih ada Wageningen sama di Utrecht kalau nggak salah. Masih ada itu Wageningen gitu. Tapi ya top banyak teman-teman IPB di Wageningen gitu kan, karena cuman kampus itu yang di LPDP nerima untuk teman-teman yang mau fokus di pertanian, isu pertanian lah kayak gitu. Nah, ada juga yang motivation letternya betulnya video teman-teman. Buat beasiswa yang di Italia itu namanya beasiswa Uni Italia, dia itu motivation letternya betulnya video. Kalian disuruh buat video buat ceritain apa yang tadi saya tadi pertanyaan gitu. Buat video. Kayak gitu, berbahasa Inggris ya videonya, bukan bahasa Indonesia ya gitu. Ini semua harus berbahasa Inggris semua, ijazah semua berbahasa Inggris semua. Kemudian yang kelima adalah LOA gitu kan, LOA. Nah, jujur LOA ini adalah sebenarnya menurut saya dokumen yang paling gampang didapetin gitu. Kenapa? Selama teman-teman bisa ijazah transkrip nilainya IPK-nya aman, kemudian sertifikasi bahasa Inggrisnya bahasa asingnya aman sesuai dengan standar, kemudian teman-teman ya bisa jawab pertanyaannya ke kampusnya gitu kan. Pertanyaan formalitas banget sih sebenarnya, kayak ya orang kayaknya sih kayak kerja di mana atau mungkin pengalamannya apa, jadi abstrak di mana segala macamnya kayak gitu. Insya Allah dapat kayak gitu. Jujur saya itu dulu itu LOA dapat banyak, dari Swedia dapat, Inggris dapat. Inggris ada dua kampus yang nerima saya, di Swedia itu ada tiga kampus yang nerima saya. Terus di Hungaria itu saya diterima kampus juga, Australia diterima, kemudian di Jerman saya juga diterima, di Belanda tuh saya diterima di 2 kampus. Itu paling gampang, jadi gampang banget dapat LOA selama syarat-syarat itu terpenuhi ya, sertifikasi, ijazah, gitu kan, itu. Gitu. Terus yang keenam, kompetensi dan pengalaman kerja, ini penting sekarang. Gitu kan, karena kembali sekarang kuota beasiswa itu dibabat habis, jujur benar-benar dibabat. Jadi teman-teman harus punya nilai plus di situ gitu. Saya nggak masalah teman-teman habis lulus S2 daftar S2 gitu, itu nggak masalah. Cuman setahu info saya ya, ini info jangan sebar kemana-mana ya, info saya dong. Jadi info saya itu buat teman-teman yang punya dari LPDP ya, saya dapat info dari LPDP. Jadi sekarang, jadi buat teman-teman yang langsung S2, fresh graduate langsung S2 itu cuma 5 atau 3% yang keterima, yang langsung fresh graduate langsung. Itu pun ya teman-teman yang langsung yang punya prestasi bagus ya segala macam. Tapi sisanya yang buat teman-teman punya pengalaman kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi itu lebih diterima. Kenapa? Karena buat teman-teman yang sudah pengalaman kerja, teman-teman bisa menceritakan di motivation letter akan lebih keren, lebih compact, lebih saya punya pengalaman ini. Jadi ceritanya lebih banyak. Kayak gitu. Teman-teman sudah punya cerita untuk gimana teman-teman mengaplikasikan ilmu teman-teman di lapangan. Kayak gitu. Jadi teman akan lebih asik buat ngulik-nguliknya. Dan penguji akan lebih tertarik ngelihat teman-teman. Kayak gitu kan, teman-teman udah keren nih, sudah punya pengalaman di lapang nih. Jadi akan lebih enak lah kayak gitu. Kemudian biasanya ada juga beasiswa atau kampus yang minta proposal tesis. Gitu. Proposal tesisnya itu sederhana teman-teman cuma hanya mencantumkan abstraknya aja. Ya kayak apa ya? Enggak sih, bukan abstrak sih. Jadi kayak singkat aja gitu kan. Kayak singkat aja. Oh, bikinnya topik apa, kenapa gitu kan. Kayak gitu. Sederhana banget kayak gitu.
Jadi teman-teman disuruh diminta untuk rencana tesis teman-teman tuh apa, kayak gitu. Dan ini saya bintangin karena nggak semua kampus minta itu dan nggak semua beasiswa minta itu, kayak gitu. Nah, dan ini proposal tesis ini tidak harus teman-teman ikuti. Kalau teman-teman misalnya teman-teman udah terima nih, teman-teman nggak harus ikutin lagi gitu kan. Siapa tahu kan nanti dengan adanya COVID kayak gini, saya juga akhirnya jujur berubah teman-teman. Saya dulu pengen tesisnya tentang resiko longsor gitu kan, longsor di daerah penelitian saya di S1 waktu itu di Bandung. Akhirnya saya berubah jadi jadi meneliti tentang konversi lahan sawit tapi pakai Google Earth Engine, udah nggak pakai ArcGIS lagi. Jadi udah beda kayak gitu. Jadi itu sebenarnya nggak jadi patokan gitu. Teman-teman harus biasanya ada kampus yang minta gitu kan, kayak gitu. Cuman itu bisa berubah sesuai dengan ya minat. Siapa tahu kan teman-teman pas S2 udah minatnya berubah gitu kan, ada punya pikiran lain atau segala macam, topiknya mulai beda lagi gitu kan, gitu. Jadi ini nggak saklek teman-teman. Yang ketujuh ini yang biasanya ditanyakan, yang biasanya diminta gitu oleh kampus-kampus luar negeri gitu kan. Kalau dalam negeri gimana bang? Dalam negeri sebenarnya biasanya yang nomor untuk beasiswa LPDP dia itu minta IELTS-nya 6 gitu kan, atau TOEFL-nya 600 apa berapa gitu TOEFL-nya, kayak gitu. TOEFL IBT ya, bukan TOEFL PBT ya. IBT itu yang beda lagi. PBT itu udah nggak kepake. Mungkin zamannya dosen kita yang sekarang, yang zaman dulu masih kepake, tapi sekarang itu yang lebih tren, yang lebih akan kepake lebih jauh itu kalau nggak TOEFL IBT, IELTS untuk bahasa Inggris, kayak gitu teman-teman ya. Terus kalau sedih teman-teman mau kuliah di Amerika contohnya nih, ada beasiswa apa itu saya lupa namanya, Amerika. Itu polanya itu setelah teman-teman daftar keterima, nanti teman-teman ada ujian bahasa Inggris lagi. Itu kayak ujian apa ya? Apa sih kalau yang di PNS itu namanya, yang ujian apa namanya sih? Apa namanya, Dek? Saya lupa. Ujian apa namanya? Kayak tentang logika atau apa namanya? Psikotes. Ya. TPA. Tapi TPA-nya Amerika gitu. TPA-nya Amerika gitu. Jadi setelah teman-teman dapat TPA Amerika, gitu kan, sudah tahu skornya, nanti sesuai skor itu teman-teman akan diarahkan beasiswa untuk masuk kampusnya, kayak gitu. Atau itu ada beasiswa di Amerika seperti itu. Buat teman-teman yang mau kuliah di Amerika, gitu. Kemudian ya itu. Nah ini kemudian penting teman-teman, kayak tadi teman-teman nanya karir, ya. Ini ada 4 kemampuan penting yang saya ramu, yang saya lihat dari lapangan langsung, teman-teman. Yang pertama programming, ya teman-teman, gitu. Python, SQL, R, gitu kan. Ini saya khususkan buat teman-teman yang mau jadi data science, teman-teman yang sekarang di PPJ apa PWL yang suka gitu, teman-teman harus mulai lirik-lirik Python, SQL, dan R, gitu. Karena anggapannya sekarang ArcGIS sama QGIS itu sebenarnya sudah kacang goreng sebenarnya. Jadi sudah receh, karena semua sudah bisa, kayak gitu. Jadi semua udah bisa, udah gampang lah. Tapi karena kita sudah berhadapan dengan big data, ya, big data itu itu bukan soal ukuran, tapi soal keberagaman datanya, kecepatan datanya. Itu adanya Python dan SQL ini akan membantu teman-teman lebih baik, gitu. Makanya teman-teman kalau sendiri bisa ngambil kalau mau ngambil minor di Ilkom, ya bisa lah kayak gitu. Daripada cari aman, daripada terserah sih, tapi itu pilihan teman-teman minornya mau seperti apa, gitu kan. Atau SC-nya apa, gitu kan. Apa lebih milih SC-nya mau cari menyelamatkan nilai teman-teman, ya nggak apa-apa, gitu, santai. Saya tahu kok, saya juga pernah kok, gitu kan, kayak gitu. Intinya teman-teman harus mulai lirik-lirik yang dia mau jadi data scientist, Python, SQL, R ini penting, gitu. Walaupun ya memang saya jujur memang programming saya juga masih belajar sekarang, saya juga belajar dari nol banget, gitu kan. Tapi teman-teman ya coba mulai lirik-lirik lah, cari tahu, buka tutorialnya. Kemudian kedua interpersonal, ya kepemimpinan, negosiasi, jaringan sebagai kritis, itu penting banget buat teman-teman yang mau bekerja, gitu kan. Apalagi nanti teman-teman di pasca kampus berinteraksi banyak orang yang bervariasi, dan teman-teman nanti ketemu orang yang aneh-aneh, gitu kan. Yang ada yang maunya A, B, C segalanya, teman-teman harus punya ini, kayak gitu. Terus yang ketiga, ya harus belajar investasi juga.
itu teman harus belajar dikit-dikit investasi, belajar nabung, gitu kan. Tapi nabungnya itu yang bisa kamu teman-teman juga pasif income lah ya, gitu kan. Teman-teman harus bisa ngatur duitnya, terus teman udah punya gaji segala macam harus bisa investasi, gitu. Karena penting menurut saya buat persiapan dana-dana darurat atau mungkin buat teman-teman masa depan yang mau menikah, yang mau bisnis segala macam itu penting banget. Nanti yang penting juga ini bahasa asing, ini ada 4 bahasa asing yang saya prioritasi sesuai dengan negara yang sedang mendominasi sebenarnya. Gitu kan. Bahasa Inggris itu umum banget ya, Amerika segala macam, Eropa, teman-teman bisa bahasa Inggris. Yang kedua bahasa Mandarin, kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin, ya tahu sendiri sekarang Cina lumayan keren gitu kan, teknologinya cepat dan banyak partnership juga di Indonesia kan. Yang ketiga Jepang atau Korea gitu, teman-teman minimal bisa menguasai salah satunya lah gitu. Nah, karena itu yang bisa dicari oleh perusahaan ya kan, kalau teman-teman pengen jadi karyawan atau yang pengen jadi kerja di swasta gitu kan, teman-teman silakan ya, harapannya bisa menguasai ini gitu kan, aktif dan pasif ya, nggak cuma secara tulisan segala macam, tapi secara ngomong juga harus bisa kayak gitu. Kemudian terakhir ini ya, ini terakhir slide terakhir, intinya gitu teman-teman ya, setiap teman-teman berkarir dimanapun jangan pernah bandingkan kamu dengan orang lain ya, fokus sama diri kamu sendiri gitu kan, kayak gitu. Kamu jangan kayak kalau seandainya pas kamu sudah nanti lulus atau mungkin sekarang lagi belajar, jangan pernah bandingin nilai kamu sama orang lain lah, kayak gitu. Tiap orang tuh terlahir beda-beda, dikaruniai dengan kemampuan yang beda-beda ya kan. Ada yang bisa ngomong public speaking, ada yang enggak gitu kan. Ada yang jago statistik, ada yang enggak gitu kan, kayak gitu teman-teman. Intinya jangan fokus, jangan bandingin gitu kan. Tapi saya saranin itu kerjasama gitu kan, gitu ya. Kenapa ada istilah ya, apa gunanya sela-sela jari untuk tidak saling mengisi lah, kayak gitu. Jadi itulah, iya, apa gunanya sela-sela jari untuk saling mengisi gitu kan, jadi saling membantu gitu ya. Terus mungkin itu aja dari saya dan Cuel. Thank you, terima kasih. Ini foto kampus saya, tampak belakang ITC, salam dari teman-teman dari Belanda. Ini lagi kondisi ini sekarang seperti ini, lagi spring. Ini tampak depannya kampusnya seperti ini, di ITC gitu kan. Kalau teman-teman tahu, dua dosen kita juga alumni sini, Pak Tarigan, Pak Wahyu, alumni sini S2-nya gitu kan. Saya juga dapat masukan untuk dari sini gitu kan. Gitu kan. Saya juga direkomendasikan kuliah di sini sejujurnya juga dari Pak Budi Sayono gitu kan. Karena waktu itu saya juga pernah bingung milih kampus mana yang terbaik, jadi disarankan ini gitu. Kemudian ini kampusnya, ini kampus besarnya gitu kan, Twente University teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman angkatan saya, Spatial Engineering. Yes, saya yang di sini. Gitu. Saya yang ini gitu kan. Ini teman-teman saya dari berbagai negara, India, Ethiopia, Thailand gitu kan. Ini Belanda, Cina, kemudian ini dari Indonesia, yang ini teman saya satu angkatan, ini Bangladesh, terus dari Namibia kayak gitu. Jadi asiknya adalah pada saat kita kuliah di luar negeri itu kita punya lingkup internasional, kita bisa banyak informasi, oh negara ini kebijakannya apa, negara ini gimana, budaya seperti apa gitu kan. Oh negara ini bagaimana cara kerjanya, oh negara ini ternyata sikapnya seperti apa gitu kan. Oh negara ini ya gimana gitu kan, kayak gitu. Nah itu yang membuat salah satu saya itu memprioritaskan untuk luar negeri seperti ini, karena saya ingin dapat lingkungan ini gitu kan, lingkungan yang beda-beda gitu, beda pemikirannya, beda ya, banyak variasinya lah. Dari ceritanya itu nggak cuma soal Indonesia doang, tapi juga soal negara lain. Jadi kita bisa membandingkan, siapa tahu nanti pada saat kita nanti jadi pemimpin di negeri kita bisa mengadaptasi ilmu dari mereka juga. Atau mungkin nanti kalau misalnya saya jadi presiden, ini dari jadi presiden kita bisa kerja sama gitu. Networking lah, memperluas networking gitu. Oke, itu aja dari saya. Are there any questions? Oke, terima kasih Bang Mojan atas pemaparan yang luar biasa. Ya. Pasti ini membuat teman-teman ilmu tanah IPB jadi banyak pertanyaan di kepalanya. Jadi saya bakal nyampein mekanisme sesi tanya jawab kali ini. Itu akan dibuka 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua, masing-masing sesi terdiri dari 3 pertanyaan, di mana 3 pertanyaan itu sekaligus, maksudnya akan ditampung dulu, baru nanti abangnya akan menjawab seperti itu. Jadi kalau untuk
ininya silakan chat di chat, lalu nanti untuk pertanyaannya silakan melalui via suara saja. Jadi dipersilakan pakai nama ya kalau bisa. Silakan melalui via chat, nanti pertanyaannya melalui via suara. Silakan untuk teman-teman semua. Monggo. Formatnya nama aja. Kanzila mau tanya, oke, satu. Terus siapa lagi? Putu Kevin Suryawijaya. Satu lagi untuk sesi pertama ya. Ayo, ada lagi? Jangan cuma 2 aja ya? Oke, mungkin sambil tunggu, mungkin dipersilakan Kanzila untuk bertanya melalui via suara aja. Silakan Kanzila. Monggo. Selamat sore Bang. Sore. Pagi di sana. Mau tanya Bang, kan itu kan apa sih kayak istilahnya bahasa Inggris itu berarti benar-benar perlu banget kan Bang buat apply beasiswa untuk kuliah di luar negeri gitu-gitu. Cara kita buat nge-improve skill bahasa Inggris itu gimana ya Bang? Caranya belajar. Ada tips nggak sih Bang? Ada. Saya punya. Oke. Lalu selanjutnya, terima kasih Kanzila atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan Putu Kevin untuk bertanya melalui via suara. Selamat sore Bang. Sore. Sebenarnya pertanyaannya sama sih. Oh sama ya udah. Ya udah. Cuman Ya udah. kalau saya itu bedanya Gimana? gini Bang. Saya mau nanya gimana sih cara yang efektif juga buat mempelajari bahasa asing selain bahasa Inggris seperti itu gitu. Oh. Itu aja bedanya. Makasih. Oke, terima kasih Putu Kevin. Lalu untuk sesi pertama selanjutnya ada Dedi. Untuk Nita nanti mungkin bisa di sesi kedua ya. Mohon bersabar. Silakan untuk Dedi Firmansyah. Baik, terima kasih Dani atas kesempatannya. Selamat pagi Bang. Izin bertanya. Jadi yang menjadi fokus saya itu di motivation letternya tadi. Nah, jujur saya juga pernah beberapa kali bikin motivation letter untuk beasiswa, tapi saya sendiri belum merasa puas dengan apa yang saya tulis gitu. Nah, cara Abang biar bikin motivation kita itu lebih dari orang lain, makanya kita biar kita tuh bisa jadi terpilih gitu, yang membuat motivation letter kita spesial dari yang lain. Terima kasih. Spesial. Kan kekalian Oke. spesial. Siap. Terima kasih pada Dedi pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Itu dari Kanzila, bagaimana cara mengimprove skill bahasa Inggris? Lalu Putu agak mirip, namun bagaimana sih cara mengimprove skill bahasa asing selain bahasa Inggris gitu. Lalu pertanyaan dari Dedi Firmansyah, bagaimana cara membuat motivation letternya agar wah itu spesial sehingga bisa diterima gitu. Baiklah, untuk Bang Ojan dipersilakan. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya mirip semua dan saya bisa jawab semua dalam satu kata, belajar. Gitu. Yang pertama belajar. Ya. Tapi gimana cara belajarnya ya itu yang sebenarnya yang menarik. Oke. Saya akan cerita sedikit apa yang saya lakukan kemarin. Jadi gini teman-teman. Ketika saya semester 6 semester 7, saya itu belajar bahasa Inggris. Saya sembari les, pokoknya les TOEFL waktu itu. Gitu karena saya juga waktu itu persiapan juga kalau sedikitnya kenapa-napa dengan beasiswa atau segala macam, saya juga pengen ngecek kemampuan bahasa Inggris saya segimana gitu kan, kayak gitu. Saya les TOEFL waktu itu 3 bulan kayak gitu kan di Parung, di Dramaga Parung. Saya itu Dramaga Parung bolak-balik waktu itu belajar privat gitu kan. Nah, belajar sebenarnya menurut saya sebenarnya les itu sebenarnya sebagai dukungan sebagai kelas tambahan lah ya, bener ya. Cuman yang terpenting adalah dalam berbahasa Inggris teman-teman harus punya support sistemnya gitu kan ya. Support sistemnya apa? Support sistemnya
bahasa Inggris itu kan terbagi di dalam empat hal ya kalau dalam IELTS ya. Ada reading, listening, writing, sama speaking gitu kan. Nah, bagaimana meningkatkan itu semua? Untuk reading sama listening, saya itu waktu itu ya saya jujur serta mulai semester 6, semester 7 itu baca koran bahasa Inggris, membiasakan. Jadi aplikasi koran saya di HP saya ganti semua ke yang bahasa Inggris. Jakarta Post, ya kan? Kayak gitu. Jadi 5 Jakarta Post. Jadi setiap hari baca 1 artikel atau 3 artikel itu setiap hari, itu komitmen. Jadi saya komitmen diri untuk baca 1 atau 2 artikel setiap hari bahasa Inggris gitu kan. Buat apa? Supaya saya terbiasa dengan kalimat-kalimatnya, supaya dapat oh kayak gini loh nyusun kalimatnya, oh dapat sense-nya. Karena dalam bahasa Inggris itu sebenarnya yang penting sense-nya sebenarnya. Sense-nya itu yang harus teman-teman coba ciptain gitu kan. Itu koran bahasa Inggris. Untuk listening, setiap hari saya waktu itu dengerin setengah jam pidato bahasa Inggris, TED Talk gitu kan, atau mungkin ya berita bahasa Inggris, CNN gitu. Itu komitmen. Ya, jadi setengah jam itu setiap hari dengerin itu. Atau mungkin podcast yang berbahasa Inggris gitu kan, BBC gitu kan. Itu sudah banyak teman-teman gitu. Kemudian untuk writing, setiap hari saya ngepost di Instagram tapi captionnya bahasa Inggris gitu. Itu setiap hari. Jadi tapi yang kalau untuk Instagram saya jujur mulai itu pada saat setelah saya belajar di Pare, setelah seminar gitu kan. Jadi sebenarnya nggak dari awal, tapi saya lebih awal untuk video sama baca korannya kayak gitu kan. Gitu. Untuk speaking juga saya belajar pada saat di Pare waktu itu, belajar speaking bahasa Inggris kayak gitu. Jadi sebenarnya yang jadi poin utama tuh nggak lesnya, tapi sebenarnya support sistemnya. Teman-teman menciptakan lingkungan itu sebenarnya kayak gitu. Waktu itu saya komitmen waktu itu setiap hari ngelakuin itu gitu kan. Gitu. Kalau lagi sibuk banget ya dikurangin lah, misalnya videonya yang disengaja 15 menit. Intinya usahakan setiap hari baca, dengerin, ngomong, nulis bahasa Inggris apapun, mau di Instagram kayak mau kayak nulis di diary kayak. Jadi latih aja gitu kan, kayak gitu. Jadi mulai dilatih dari sekarang gitu. Salah nggak apa-apa salah gitu kan. Gitu, kasih salah nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah berhenti coba gitu. Dan memulai dan harus komitmen tiap hari kayak gitu. Jadi itu yang teman-teman harus lakukan, karena menurut saya agak bullshit kalau sebenarnya kita cuman les doang. Bullshit banget menurut saya. Tapi kalau teman-teman tidak menciptakan lingkungannya di diri teman-teman dan lingkungan teman-teman gitu. Jadi menurut saya tuh pada saat itu saya tuh belajar bahasa Inggris bener-bener intensif itu pokoknya pasca sidang skripsi itu. Saya itu setelah ngurusin wisuda, saya kan dapat surat keterangan lulus itu Desember 2017. Tapi dapat November 2017, kemudian dari November Desember saya ke Pare sebulan belajar bahasa Inggris. Itu kenapa di Pare? Karena murah teman-teman. Di Pare itu dengan Rp1.000.000 teman-teman bisa dapat les bahasa Inggris 1 bulan. Itu sudah sama kos-kosan, dan teman-teman belajar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam setiap hari. Libur cuma hari Minggu. Itu yang saya hadapi kemarin. Itu yang saya lakukan. Gitu. Jadi itu saya lakukan selama 3 bulan waktu itu. Setelah wisuda Desember balik, Desember balik, Januari di kampus, ada proyek juga di kampus waktu itu. Februari wisuda, Februari Maret saya ke Pare lagi, belajar bahasa Inggris lagi. Gitu. Di kelasnya sama lagi, gitu kan? Gitu. Belajar jam 8 pagi sampai jam 8 malam, gitu kan? Ya gitu, latihan intensif segala macam, gitu. Gitu. Jadi udah fokus bener-bener IELTS ini gimana caranya harus 6,5. Gitu. Waktu itu saya target 3 bulan selesai urusan IELTS itu. Jadi biar nanti pada saat apel beasiswa udah aman lah, gitu kan. Ujuk-ujuk kalau sedihnya ternyata beasiswa nggak dapat ya buat kerja tuh aman IELTS-nya. Jadi bisa kepake kayak gitu. Jadi intinya perhitungan saya itu 3 bulan saya selesai soal itu. Jadi bener-bener fokus, udah nggak tengok kanan kiri, udah nggak tengok temen masuk perusahaan mana, perusahaan sini, nggak tengok itu, fokus sama IELTS-nya udah diri sendiri. Saya mengajar itu kayak gitu. Jadi bener-bener
Dan saya juga waktu itu benar-benar kejar gurunya benar-benar di Pare sana. Tiap hari minta tugas tulis, tugas apa gitu, minta terus ya gitu kan. Kayak gitu. Intinya ya sambil ya itu baca setiap hari, reading, writing, listening bahasa Inggris setiap hari. Tuh, intinya untuk mendapatkan sense-nya berbahasa Inggris dan juga membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal untuk sertifikasinya, IELTS-nya kayak gitu. Gitu. Karena IELTS itu sebenarnya soalnya itu berubah-ubah banget gitu. Jadi bisa diutak-atik sangat teman-teman nggak mungkin dapat soal IELTS yang sama kayak tahun lalu. Nggak mungkin sama gitu. Jadi akan berbeda. Setiap periode akan berbeda. Ya, teman-teman bisa belajar dari soal-soal kemarin gitu kan. Cuman tidak menjamin yang keluar nanti pada saat ujian IELTS itu akan sama gitu. Akan berbeda. Makanya dibutuhkan sense-nya. Sense teman-teman mengerti kalimatnya, sense teman-teman dalam mendengar, apalagi buat vocab-vocab yang pronunciation agak susah gitu kan. Kayak gitu. Itu kupingnya tuh harus telinga teman-teman harus terlatih untuk dengerin itu. Kayak gitu. Gitu. Jadi itulah yang harus teman-teman tentukan sense-nya. Dan itu kan terkait dengan motivation letter, gitu kan? Gitu. Motivation letter itu kan terkait soal itu. Ya itu bisa, ya teman-teman mungkin Dedi bisa aja, mungkin kalau percaya diri apakah di bahasa Inggrisnya, gitu kan? Kayak gitu. Waktu itu saya motivation letter saya itu sampai dinilai sampai 3 sampai 5 orang gitu. Saya minta teman saya untuk nilai motivation letter saya. Gitu. 3 orang kalau nggak salah, 3 atau 5 orang gitu. Termasuk guru saya di Pare waktu itu. Jadi benar-benar saya, Mas, Mbak, tolong dong nilai ininya, motivasi letternya, gitu kan? Kurang apa, gitu kan? Ini ada sentence yang salah. Ini harusnya pakai apa nih? Simple, apa pakai past tense, pakai past perfect, segala macam, gitu kan? Itu sampai 3 sampai 5 orang, gitu. Jadi minta perbaiki segala macam. Nah, itu sebenarnya untuk secara strukturnya. Tapi secara konsep teman-teman harus bisa menjawab itu ya tadi saya bilang, mau jadi apa, sudah ngapain, sedang ngapain, dan mau ngapain, baik untuk diri teman-teman atau buat orang lain gitu. Jelas ya? Begitu. Kalau buat teman-teman yang bahasa asing, ya itu teman-teman bisa lakukan dengan hal yang sama kayak gitu, dengan cara saya bahasa Inggris gitu. Teman latihan aja gitu. Itu gitu. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Bang. Semoga terjawab pertanyaan Kanzila, Putu, dan Dedi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi kedua ya. Yaitu di sini udah ada yang mau bertanya. Pertama ada Fiktia, lalu Fajar, dan Arda. Lalu dipersilakan untuk Fitia Alfianita untuk bertanya. Terima kasih Bang Dani atas kesempatannya. Halo Bang Ojan, salam kenal, saya Nita dari Indonesia. Mungkin pertanyaannya simpel aja sih Bang. Kan kita misalnya udah belajar nih banyak dari berbagai macam sumber dan lain-lain untuk bahasa Inggris dan lain-lain dah. Nah, gimana sih cara kita nih buat meningkatkan percaya dirinya gitu, ngomong di depan orang banyak yang dominannya tuh misalnya awalnya teman-teman kita tuh kayak apaan sih lu gitu, kayak gimana ya menganggapnya kayak yang kayak gitulah Bang. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan percaya? Ya benar. Gimana cara kita meningkatkan percaya diri kita di teman-teman yang dominannya bahasanya Indonesia, dan gimana cara kita meningkatkan percaya diri kita ke teman-teman kita yang kayak begini nih di luar negeri yang notabene yang ya bisa dianggap lah mungkin bahasa Inggrisnya lebih lah dibanding kita gitu Bang. Nah gimana kira-kira? Oke, sudah Nita? Ya, sudah. Terima kasih ya Bang Dani dan Bang Ojan. Ya, sama-sama. Baiklah, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Arifal Fajar. Silakan bertanya melalui via suara. Baik, terima kasih Dani. Selamat ya, sama-sama. Saya Fajar dari angkatan 54. Saya tanya Bang, ini tadi kan Abang bilang salah satu kemampuan yang penting tuh kayak belajar programming SQL atau Python gitu kan. Nah, apakah ArcGIS itu tidak relevan lagi untuk dipakai di masa sekarang gitu? Iya.
Itu sih Bang. Oke. Oke, terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Selanjutnya Arda Ardela. Silakan bertanya. Selamat pagi Bang Ojan, sama selamat. Ya, selamat pagi. Kenalin Bang, saya Arda, MSN 54. Saya mau bertanya terkait, tadi keren banget jawaban Bang Ojan, realistis sih, kayak soft skill kan yang lebih dibutuhin juga di sini sebenarnya. Nah, terkait dari pengalaman dalam kita meningkatkan soft skill itu sebenarnya yang paling utama atau permasalahan bagi saya pribadi itu tuh terkait kontinuitas. Nah, menurut Bang Ojan cara kita untuk kayak tetap sama, Konsisten. Ya, konsisten dengan tips-tips Bang Ojan. Oke, siap. Oke, sudah Arda? Istiqomah. Oke, terima kasih Arda pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama Nita, bagaimana sih cara meningkatkan percaya diri nih? Apalagi kan kondisi lingkungan mungkin kebanyakan teman-temannya nggak gunain bahasa Indonesia kan? Gimana cara kita pede berbicara bahasa Inggris? Lalu Fajar, terkait dengan pro gaming, apakah Arjis tidak relevan lagi di kondisi saat ini? Lalu pertanyaan dari Anda terkait dengan peningkatan soft skill, bagaimana sih biar berkelanjutan atau konsisten, atau bahasa Islaminya istiqomah lah. Istiqomah. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, silakan untuk Bang Ojan untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Oke, yang pertama yang saya mau jawab yang Arjis dulu ya. Oke, gini teman-teman. Saya bilangnya gimana, Arjis itu tetap relevan, tetap bagus. Cuman pola-pola sekarang dengan ya big data gitu kan. Bahkan di kampus saya itu sudah berkembang namanya voluntary data. Gitu, voluntary data. Voluntary data itu kalau teman-teman sering pakai OpenStreetMap. Jadi kita narik data dari volunteer. OpenStreetMap itu kan basisnya kan volunteer. Jadi kita boleh ngedigit peta itu sesuai kita boleh ngubah data segala macam begitu. Kayak gitu. Jadi bahkan sekarang itu sudah ada pemetaan berbasis sosial media. Jadi kita narik data dari sosial media, gitu kan, buat merepresentasikan misalnya kecepatan pemerintah dalam pemerintah dalam mengatasi permasalahan, atau mungkin bagaimana respons misalnya di Jakarta itu respons netizen terhadap banjir serba cepat, gitu kan, gitu. Apakah isu di Jaksel sama isu di Jakut itu sama, gitu kan? Bagaimana mereka berpola di Twitter misalnya, itu udah nyampe situ, gitu. Bahkan sekarang sudah berkembang pemetaan. Jadi ada ilmu namanya citizen science namanya. Jadi ilmu citizen, ilmu kayak gitu. Jadi mempelajari pola-pola jalan, pemetaan dari pola jalannya, pola berkomentar, kemudian toponim itu ilmu dalam menamakan peta, gitu kan. Jadi udah mulai pakai software segala macam. Nah, dari situ kemudian juga bahkan ada platform gratis, gitu kan. Karena Arjis itu sejujur berbayar ya teman-teman ya, berbayar kan ya, bayar semua kan ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi agak minus karena bayar dan kita harus nge-crack, gitu kan. Sekarang ya crack kan, gitu kan. Padahal ya itu kan ya secara legal nggak boleh yang crack ya, cuman nggak kita harus ya gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu malah lebih suka itu mainnya dengan sesuatu yang gratis-gratisan. Itu kan misalnya Quantum GIS gitu teman-teman, Quantum GIS gitu. Misalnya kayak di Grab, Gojek, setahu saya itu dia makainya Quantum GIS. Gitu. Nggak pakai Arjis. Gitu. Karena kan di Quantum GIS kita tinggal pakai tinggal nambah extension-nya gitu untuk menambah menu-menu yang ada di Quantum GIS gitu. Jadi dan kemudian juga dengan era big data ya kan teman-teman, dibanding teman-teman harus ya misalnya contohnya kayak penelitian saya lah pakai Google Earth Engine contohnya, gitu kan, daripada teman-teman ngedownload Citra satu-satu di USGS, gitu kan, di Google Earth Engine teman-teman dengan kode tertentu teman-teman bisa menampilkan semua di satu platform, gitu. Nah teman-teman cari deh Google Earth Engine kayak gitu. Nah Google Earth Engine itu mainnya apa? Dia itu pakai bahasa Python, programming, gitu.
Jadi daripada teman-teman dulu satu-satu di Argis, di mosaik, di subset segala macem, ya kan? Capek kan? Buka Envy lah, buka ANA segala macem lah, gitu kan? Mending yang lebih baik, lebih mudah di Google Earth Engine, tinggal masukin kode tertentu, koordinat tertentu ya, tak semua tampil semua, gitu. Tapi cuma syaratnya harus online sih, syaratnya harus punya internet. Itu salah satu kekurangan, harus punya internet, kayak gitu. Buat bisa narik datanya, kayak gitu. Jadi memang penting banget, apalagi R gitu kan. R itu salah satu alat aplikasi statistik yang memang perlu banget gitu kan, buat hitung-hitung regresi ya kan, buat apapun gitu kan. Dia bisa ngolah data sampai ribuan segala macam kayak gitu ya, buat statistik benar. Jadi itu kan lebih baik, dan itu memang sekarang tuh bener-bener lagi dibutuhin kayak gitu. Kalau teman-teman, coba teman-teman sekali-sekali ngeliat deh lowongan kerja pola-pola gimana buat teman-teman yang pemetaan, apa data science gitu kan, itu polanya sekarang gimana. Biasanya kan ada pilihan punya basic Python, basic R gitu kan. R itu gratis, download gratis R Studio, teman-teman bisa belajar sendiri. Itu tutorialnya ada di Google PDF gitu kan, gitu. Kemudian untuk Python juga ada di YouTube tutorialnya. Saya juga sebenarnya sejujurnya masih belajar, saya belum jago untuk Pythonnya, masih belajar juga kayak gitu. Jadi untuk kalau teman-teman sudah lihat lowongan kerja sekarang, teman-teman juga harus sadar bahwa kebutuhan sekarang itu kalau cuma di Argis doang udah nggak relevan kayak gitu. Teman-teman minimal punya skill yaitu programming, itu minimal ya gitu. Salah satunya lah, nggak usah semuanya, salah satunya lah gitu. Karena di era big data, di sekarang zaman big data sekarang kan, kita berhadapan dengan data-data yang banyak dari manapun. Itu kalau teman-teman nggak bisa ngolah dari Excel, nggak bisa, ribet. Bisa tapi ribet. Teman-teman harus punya aplikasi tertentu untuk tinggal masukin kode dikit aja, otomatis sudah kehitung semuanya. Nah itu sebenarnya yang teman-teman harus punya skill itu kayak gitu. Jadi dan teman-teman ya juga ya minimal belajar tentang, kalau Argis cara saya sih nggak apa-apa belajar, tapi coba dalemin Quantum GIS sekarang gitu, karena Quantum GIS sekarang banyak dipakai gitu banding Argis. Karena Argis ya berbayar, Quantum GIS gratis gitu kan. Perusahaan pasti kan ya mikirnya nggak mau yang bayar dong, maunya gratis aja kayak gitu. Daripada kan, karena kan lisensi kan bayarnya per tahun kan kayak gitu. Jadi lebih baik teman-teman sudah mulai harus mulai banyak iseng-iseng, intip-intip gitu kan. Tapi buat teman-teman buat sekarang nggak masalah, buat belajar pengetahuan. Tapi nanti buat dunia kerja, atau mungkin nanti buat ya mungkin nanti buat kedepannya, yaitu programming akan teman-teman jadi ya bagus kalau udah Quantum GIS. Nah itu teman-teman coba kembangin lagi gitu kan, didalemin lagi gitu. Jadi akan lebih bermanfaat kayak gitu teman-teman gitu. Makanya saran saya itu Hamite bikin kolaborasi sama Ilkom lah, belajar kayak Python, basic R. Teman-teman Ilkom atau matematika terjago itu, ajak collab aja gitu, iseng-iseng. Karena butuh teman-teman minimal basic lah, gimana caranya regresi segala macam gitu. Nggak harus dalam banget. Kemudian untuk apa lagi, percaya diri sama konsisten ya. Halangannya adalah kalau konteksnya di Indonesia waktu itu pada saat kayak gitu-gitu ya, memang banyak banget ya komentar-komentar netizen kalau Inggris lu Zan gitu kan. Kalau saya prinsipnya, kalau saya punya tujuan, bodo amat saya ngelain gitu. Itu yang pertama, bodo amat gitu. Teman-teman fokus sama, karena saya bilang tadi di quote tadi, teman-teman jangan fokus sama orang lain, bodo amat netizen ngomong apa gitu kan, mau bilang soal Inggris lah segala macam lah, bodo amat gitu kan. Latihan terus sesuai dengan ya yang teman-teman mau gitu kan. Kalau teman-teman mau bahasa Inggris, ngomongnya lancar, ya belajar di depan cermin ngomong bahasa Inggris. Hello, my name Fauzan Muzaki, how are you gitu kan, gitu. Gak apa-apa, dibilang halu gak apa-apa, bodo amat gitu kan. Yang penting teman-teman sudah latihan gitu kan, biarin gitu kan. Coba ngomong sama orang Cina deh, kalau salah di PB tuh banyak exchange kan, ya coba iseng-iseng gitu, ya gak apa-apa gitu. Bilang halu salah gak apa-apa gitu, karena saya juga dulu dibilang salah gak apa-apa, ternyata salah gak apa-apa gitu kan. Salah tuh gak apa-apa, siapa saya bilang salah itu Cinanya dikit. Iya coba. Ya intinya gitu teman-teman, ini tetap intinya ya kalau teman-temannya tujuan, fokus aja sama tujuan teman-teman, jangan ke distract sama yang lain, biarin aja yang lain gitu kan.
Kadang-kadang juga orang tua kadang-kadang juga ya menggoda kita, cuman kita harus bisa statement gitu. Bagaimana kita mengejar langkah-langkah itu. Kadang-kadang memang dalam pilihan itu bahkan ya orang tua kadang-kadang jadi halangan kita gitu kan. Cuman teman-teman jangan patah semangat gitu kan. Karena sebenarnya orang tua itu cuma takut gitu. Orang tua cuma takut. Kalau teman-teman bisa meyakinkan itu, insya Allah orang tua sih aman aja gitu kan. Kalau meningkat konsistensi itu yang saya lakukan biasanya ya saya komitmen secara pribadi, ya kan, komitmen pribadi. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungannya, gitu. Contoh membaca bahasa Inggris, ya udah saya menciptakan lingkungan saya yang benar full bahasa Inggris. Contohnya apa? Saya untuk belajar bahasa Inggris, saya ke Pare. Karena di Pare itu lingkungannya benar-benar orang-orang yang semuanya ngejar beasiswa semua, gitu. Di Pare ya, saya saran di Pare sih, kayak gitu. Ngejar beasiswa semua. Jadi teman-teman benar-benar yang lingkungannya teman-teman yang belajar bahasa Inggris, yang pengen belajar bahasa Inggris itu teman-teman nggak bakal minder di sana. Ngomong aja sama teman-teman, yuk kita latih bahasa Inggris, speaking yuk malam-malam nih. Ya udah, kayak gitu. Ntar lama-lama. Cara lingkungan Mandarin, nggak bang? Di Pare juga ada les bahasa Mandarin, gitu kan? Ya teman-teman ciptain sendiri lah, kayak gitu. Aku sebenarnya nggak kurang tahu ya kalau Mandarin seperti apa, cuman teman-teman bisa searching kayak gitu, gimana cara nyarinya. Atau mungkin yang teman-teman cari teman-teman yang orang Cina yang bisa bahasa Inggris, kemudian diajak ngomong, bisa nyari di Facebook atau bisa nyari di mana, gitu kan? Ya itu kreativitas teman-teman, kayak gitu. Ya itu kembali ke teman-teman usahanya seperti apa, gitu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris, yang saya lakukan seperti itu. Jadi nggak cuma komitmen pribadi, kadang-kadang yang pribadi dia kadang-kadang suka hilaf ya, suka lupa segala macam. Tapi dengan menciptakan atau join di lingkungan yang memang cocok dengan maunya kita, insya Allah akan terbantu banget sih. Kayak gitu. Dan yang ketiga yang paling penting, doa. Doa. Itu yang harus utama teman-teman, doa. Kalau doanya nggak kenceng, hilafnya sering. Jadi saya juga harus didirikan dengan doa. Gitu. Oke. Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Nita, Fajar, dan Arda. Karena dirasa waktu masih cukup, akan dibuka satu sesi lagi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Kepada yang bertanya silakan. Jadi ada Bang Rifat ya. Bang Rifat. Selain Bang Rifat ada lagi? 2 lagi. David dan Arya, oke, cukup ya. Jadi akan ada 3 pertanyaan dari Bang Rifat, David, dan Arya. Untuk Bang Rifat, dipersilakan bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo Bang Ojan, perkenalkan, saya Rifat. Izin bertanya. Untuk beasiswa yang abang dapatkan di Belanda itu jenis beasiswanya apa? Lalu apa aja sih bang yang ditanggung di beasiswa tersebut? Terus mungkin bisa cerita juga gimana cerita seleksi beasiswa ini sistem gimana gitu mekanismenya? Oke. Terima kasih. Siap. Apalagi? Nah, terima kasih Bang Rifat atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada David, dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bang. Izin bertanya ya Bang. Saya David angkatan 55. Mau bertanya Bang untuk biaya gimana? Gimana ya? Apa? Biaya hidupnya Bang? Iya, apakah mencukupi dengan biaya yang diberikan oleh beasiswa? Dan juga kalau misalnya apa yang Abang pelajari, yang di spatial engineering itu gimana ya Bang? Apa dipelajari gitu Bang? Oke, waduh. Ini panjang ini, bisa satu webinar sendiri ngomong spatial engineering. Siap. Terima kasih David atas pertanyaannya. Terakhir pertanyaan dari Arya Maulana. Pada Arya dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya Bang. Kembali lagi ke motivation letter. Kan tadi Abang juga bilang kalau kita bisa nge-boost molet kita itu kalau kita udah ada pengalaman kerja tuh. Nah, selain itu misalnya salah satunya. Misalnya seberapa penting sih kalau kayak kegiatan volunteering atau pengalaman organisasi kita untuk masuk ke molet itu dia tuh penting juga gitu. Bisa mendukung juga nggak? Itu aja sih Bang. Siap.
sangat mendukung. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bang Rifat, David, dan Arya. Bang Rifat bertanya mengenai jenis beasiswa apa yang Bang Ojan dapatkan, lalu apa saja tanggungannya dan bagaimana mekanismenya. Lalu pertanyaan dari David, bagaimana biaya hidupnya, apakah cukup nih yang di Belanda ini. Lalu jelaskan mengenai apa itu spatial engineering. Waduh. Lalu pertanyaan dari Arya terkait dengan motivation letter, salah satunya adalah mengenai pengalaman kerja. Namun seberapa penting organisasi dan volunteer pada motivation letter? Saya rasa itu. Dipersilakan untuk Bang Ojan untuk menjawab. Terima kasih. Oke, yang pertama beasiswa saya apa? Saya sebenarnya beasiswanya itu nyebutnya ya mirip bidik misi lah sebenarnya. ITC Stitching Foundation itu beasiswa parsial gitu. Jadi yang ditanggung adalah hidup saya selama 1 tahun. Jadi tahun kedua saya harus nanggung sendiri, kayak gitu. Apa yang saya lakukan untuk menanggung itu sebenarnya mekanismenya simple. Sebenarnya waktu itu saya cuma disuruh bikin motlet, kemudian pengalaman kerja, kemudian transkrip segala macam, kayak gitu. Waktu itu dan jelasin kondisi keuangan waktu itu. Jadi sebenarnya itu simple banget waktu itu daftar. Jadi dapat, alhamdulillah, syukurnya dapat kayak gitu. Karena ternyata yang dapat itu cuma 10 orang, gitu kan. Jadi lumayan alhamdulillah dapat kayak gitu. Nah, ngomong soal parsial, sebenarnya memang yang ditanggung nggak cuma setahun doang, gitu ya. Tahun pertama itu saya untuk nanggung duitnya itu, makanya tadi saya bilang ada kemampuan investasi. Saya sejujurnya dari kuliah investor. Saya investasi teman-teman dari kuliah, gitu. Investor itu investasi. Jadi saya juga main investasi. Alhamdulillah dari uang investasi itu bisa membantu saya dalam biaya kuliah saya sekarang ke depannya, gitu. Dan saya juga sejujurnya punya usaha sendiri. Jadi dari uang itu bisa membantu juga. Jadi more or less sebenarnya saya yang 1 tahun ke depan ya saya tanggung sendiri. Benar-benar saya tanggung sendiri memang. Tapi ya memang dari kerja keras pribadi. Gitu. Saya dulu pernah daftar full semuanya itu yang saya daftar itu, tapi gagal teman-teman, kayak gitu, gagal, sejujurnya gagal, gitu kan. Cuman saya percaya waktu itu kalau saya memang rezeki nggak kemana, kayak gitu kan. Saya pun dengan dapatnya parsial ini ternyata ada rezeki lain, kayak gitu. Ada rezeki lain datang, nggak tahu dari mana tiba-tiba datang aja, nilainya sama dengan apa yang harus saya tanggung, kayak gitu. Makanya saya bilang doa itu penting banget, teman-teman. Doa itu penting banget. Makanya gue selalu bilang buat teman-teman yang sedang berjuang sekarang, bener-bener doa itu bener-bener penting, kayak gitu. Karena yang nggak tahu teman-teman parsial atau full, gitu kan. Kalau teman-teman parsial ya teman-teman nanti tinggal diskusi sama orang tuanya bagaimana segala macam, gitu kan. Kayak gitu. Koordinasi sama hitung-hitung pribadi, gitu kan. Karena ini semua harus diskusi dengan orang tua segala macam. Apalagi persetujuan keluar negeri pun juga tuh harus persetujuan juga orang tua, kayak gitu kan. Karena ya kalau kita tahu sendiri lah ya, doa orang tua itu memang doa yang paling jitu lah teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau di orang tua sudah clear, insya Allah kita jalannya juga akan clear, kayak gitu teman-teman. Kalau yang full itu kayak LPDP, salah satu sebenarnya kayak yang lain kayak gitu. Contoh LPDP, kita contoh LPDP lah. Teman-teman yang buat yang lain, teman-teman bisa searching sendiri. Karena sebenarnya semua beasiswa itu yang saya daftar, yang tadi saya cantum itu, saya semua hasil Google semua. Jadi saya nggak sebenarnya orang yang paling males ngikut Edufair itu paling males. Saya paling males banget, gitu kan. Edufair saya paling males. Jadi saya semua Google, gitu. Chevening saya Google sendiri. Kemudian LPDP, kalau LPDP saya punya teman banyak yang LPDP. Kemudian AAS, Australia, Jepang juga. Itu semua saya Google semua, dibuat daftarnya, buat sendiri daftarnya, kayak gitu. Ya langkah-langkahnya sebenarnya simple waktu itu. Kalau LPDP cuman administrasi lolos, tes TPA kayak tes PNS kayak gitu. Habis itu tes debat, tes focus group discussion, itu kayak focus group discussion itu kayak kita disuruh ngebahas isu-isu strategis Indonesia, gitu kan. Ntar teman-teman karena LPDP itu memang beasiswa buat orang-orang pilihan, calon-calon pemimpin lah brandingnya, itu teman-teman nanti disuruh menyampaikan pendapat teman-teman tentang isu strategis itu in English ya, semua in English, gitu. Jadi teman-teman harus
mulai aware dengan isu, kalau sedia teman-teman mau dari beasiswa harus mulai aware dengan isu-isu bangsa gitu. Waktu itu dulu saya PDP itu saya gagalnya di ujian tulis sebenarnya. Kalau administrasi, motlet, CV saya lolos semua, cuman yang ujian itu saya gagal kayak gitu. Itu sih teman-teman, dia seperti itulah gitu. Terus yang kedua biaya hidup, tadi motlet ya, tentang main motlet. Motlet itu penting, organisasi itu penting banget teman-teman. Tapi yang harus teman-teman, yang lebih baik yang teman-teman cantumkan di motlet adalah, kalau buat teman-teman yang sering volunteer, organisasi segala macam, teman-teman cantumkan prestasi teman-teman atau posisi yang paling strategis di motlet teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman pernah jadi ketua BEM, cantumin saya pernah jadi ketua BEM, gitu kan. Gitu. Dengan saja ketua BEM, saya pernah ada masalah ini, solusinya ini yang saya tawarkan, yang gitu, realisasinya gimana, teman-teman ceritakan, gitu. Saya nanti volunteer, oke, volunteer ini, saya perannya bagaimana, gitu kan, kayak gitu. Di motlet itu yang teman-teman cerita itu adalah peran kamu, bukan peran kepanitiaannya atau peran BEM-nya, bukan, peran kamu, gitu. Kamu ngapain di volunteer itu? Apakah jadi cuman numpang nama doang, atau mungkin ternyata bisa berpartisipasi, gitu kan, kayak gitu. Itu yang teman-teman tulis di situ. Itu penting banget kok, penting. Saya nggak bilang itu nggak penting, itu penting gitu, supaya penguji tahu ya kamu ternyata di kampus sudah mulai mencoba menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan kamu gitu. Karena beasiswa itu sekali lagi buat teman-teman yang punya rencana buat dirinya dan bangsanya gitu. Nanti sebenarnya cara gimana nyusunnya itu tinggal kita mainin kata-katanya aja, teknisnya gitu. Kayak gitu, jelas ya. Gitu. Kemudian untuk biaya hidup beasiswa, saya tuh per bulan dapat 800 euro. 800 euro. Kemudian kalau ini kasus di Belanda ya, di kota saya di SKT. Saya dapat beasiswa 800 euro. Terus penginapan itu 400. Biaya hidup itu 200. Gitu. Jadi masih bisa nabung lah. 200 euro sebenarnya. Gitu ya, teman-teman tuh tinggal kreatif aja lah untuk ngatur keuangannya. Kayak gitu. Jangan banyakin jajan, jangan jalan-jalan, gitu kan. Ya itu ya bicara kita berhemat. Karena ya kalau sedih teman-teman ngikutin kemauan pribadi, pingin kesini ya teman-teman habis juga beasiswanya. Gitu. Dan buat teman-teman nanti yang teman-teman nanti yang mau daftar beasiswa, kalau sedih kenapa-napa, teman-teman jangan ragu untuk nanya ke email kampusnya, gitu kan, kayak gitu. Contoh, kampus ini menyediakan nggak untuk beasiswa full, gitu kan, menyediakan nggak segala macam. Nah, itu teman-teman tanya, karena di sini itu di Eropa sendiri memang kebiasaan dan teman-teman ya harus nanya, gitu. Teman-teman harus nanya. Otodidak pun S2 pun teori itu cuma kuliah doang, teman-teman buat belajar R, Python. Ya walaupun diajarin sih kulitnya, cuman ya untuk pendalaman teman-teman dari sendiri gitu kan, baca paper sendiri, segala sendiri kayak gitu. Kemudian untuk nanya spatial engineering itu apa? Waduh, spatial engineering itu apa? Sebenarnya nanti ini bakal saya ceritain nanti. Saya tuh tanggal 22 itu bakal jadi pembicara di Nufik Neso, bahas program, khusus program doang. Jadi saya akan bener-bener adusin untuk program, cerita soal program saya tanggal 22 di Nufik Neso. Nufik Neso itu apa? Nufik Neso itu KBR, itu salah satu divisi pendidikannya KBRI Belanda di Indonesia, gitu. Jadi saya tanggal 22 saya jadi pembicara nanti. Saya bakal cerita. Jadi secara umum spatial engineering itu, jadi di ITC ada dua jurusan. Yang pertama namanya MGO, Master of Geo lah, gitu kan. Master Geo, gitu kan. Yang kedua adalah Master Spatial Engineering, gitu kan. Bedanya apa, Bang? Bedanya adalah kalau MGO dia itu kuliahnya kayak kalian kuliah biasa aja, gitu kan. Kuliah biasa aja, tiap hari kuliah, praktikum segala macam kayak gitu, biasa. Gitu. Di sini tuh hitungannya tuh 1 semester tuh 4 bulan. Jadi per 4 bulan ya setiap hari kuliah, ntar di akhir ujian kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak kuliah S1 lah, persis mirip pola-polanya. Nah, spatial engineering beda. Spatial engineering
itu belajar kuliah. Jadi dia tuh program sebenarnya interdisipliner. Jadi dia tuh menggabungkan 3 ilmu. Yang pertama kita nyebutnya namanya spatial governance, kebijakan spasial, kebijakan. Yang kedua technical engineering, JS sama ya JS, ArcGIS gitu, NV, Erdas segala macamnya, gitu kan. Yang ketiga adalah spatial information system, big data. Gitu. Jadi ada 3 ilmu big data. Ya mulai belajar SQL, Python, R kayak gitu. Itu yang dipelajari. Nah, bagaimana dengan kuliahnya di spatial engineering? Kita kuliah cuma 3 minggu setiap semester. Cuma 3 minggu. 3 minggu, 3 mata kuliah. Itu kan. Selesainya, setelahnya teman-teman akan dikasih tugas per kelompok mengerjakan project-project di Belanda. Gitu. Jadi teman-teman kasih kasus ini, contoh. Saya tuh yang project pertama saya adalah membuat solusi banjir di SKD. SKD itu banjir. Bagaimana saya membuat permodelan gitu. Dan itu dikerjakan berkelompok, teman-teman nggak sendirian. Gitu. Itu berkelompok dengan teman-teman bule. Gitu. Jadi di situ teman-teman bisa belajar. Oh, ini orang India begini ya kalau kerja ya. Oh, orang Belanda begini ya kalau kritis. Oh, Indonesia itu gini. Gitu. Jadi bener-bener gitu. Jadi 3 bulan pertama teman-teman akan dilepas. Nggak ada kelas. Gitu. Nggak ada kelas sama sekali. Cuman kelas-kelasnya cuma kelas-kelas support aja. Kayak misalnya seminar kuliah umum, gitu kan, kuliah umum soal ya daerahnya, atau mungkin kita kadang-kadang kunjungan ke pemerintah, atau mungkin nanti ada praktikum tambahan soal aplikasi-aplikasi terkait atau statistik gitu-gitu. Itu pun jarang. Misalnya teman-teman dilepas, gitu. Jadi teman-teman diskusi sendiri, gitu kan. Kemudian bikin rencana project sendiri, tentuin projectnya sendiri, apa nama projectnya, apa tujuannya, apa mau dicapai, peta apa yang mau dibuat, itu teman-teman akan diskusi sama teman-temannya. Nah, dalam poin penilaian itu akan berbeda. Kalau di MGO, dia itu di ujian tulis akan lebih tinggi poin penilaiannya. Gitu kan, ujian esai segala macam. Kalau di sini dia banyak kan esai lah. Esai. Jadi teman-teman di Belanda jangan berharap ABC ya. ABC 5 dasar tuh udah nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngitung kancing. Ya, bisa ngitung kancing, nggak bisa apalah gitu kan. Jadi yang dia akan harap punya bisa itu. Tapi kalau di MSE Spatial Engineering, bobot penilaian terbesar itu bukan di penilaian tulis, di presentasi. Jadi teman-teman akan dihadapkan dengan ujiannya ada presentasi. Teman-teman sendiri akan mempresentasikan proyek teman-teman dari proses sampai hasilnya. Gitu. Teman-teman sendiri ya, dan akan ditarungin dengan 2 dosen. Gitu. Jadi teman-teman akan berhadapan dengan dosen, persis kayak sidang skripsi, persis. Gitu. Jadi kayak sidang skripsi. Nah, asiknya adalah di Spatial Engineering, di presentasi itu kita boleh mendukung proyek kita atau boleh kita menyanggah proyek kita. Gitu. Mendukung itu misalnya kita setuju nih proyeknya benar segala macam, tapi harus diflorin alasannya apa, kenapa ini segala macam, gitu kan. Terus saya bilang teman-teman boleh menyanggah. Jadi teman-teman boleh bilang project ini nggak benar, gitu, project ini salah, gitu kan. Teman-teman boleh bilang gitu, tapi teman-teman ada argumen, oh kenapa salah, kenapa milihnya A, kenapa nggak milihnya B, gitu. Jadi teman-teman bisa kasih alasan secara saintifik, gitu. Itu kayak teman-teman latihan jadi konsultan lah, latihan jadi latihan jadi manajer gitu. Ntar teman-teman akan berhadapan dengan kita ngebuat namanya logical framework. Gitu. Bagaimana kita nyusun project-project kayak gitu. Bagaimana kita bikin goals, outcomes, output, terus bahkan ngebuat jadwal project pun ada kuliahnya, gitu kan. Gimana ngatur jadwal project, gitu kan. Gitu. Ya, saya di sini ada 3 project yang bisa selesaiin. Yang pertama adalah banjir di SKD, yang kedua adalah kekeringan di Masai Mara Afrika. Gitu. Kalau di Afrika itu kasusnya kita harus bisa bikin penyediaan air dan juga harus bisa memperhatikan ekosistem bison. Jadi harus bisa pikirin itu gimana caranya. Kemudian juga harus pikirin juga tourism di sana, di Afrika. Itu sebenarnya project ya, bukan project itu project latihan teman-teman, bukan project yang dibayar. Jujur, itu project latihan doang. Teman-teman dikasih data, itu sebenarnya data-data yang dikasih itu data yang udah dikerjain sama ITC gitu kan. Cuma kita disuruh menurut kita apa sih sebenarnya
yang baik tuh yang mana, apa sih gitu kan, gitu. Kalau teman-teman dikasih data ini, teman-teman bisa bikin apa kayak gitu. Terus yang terakhir itu saya bikin itu ada project gempa bumi di Groningen. Tapi gempa buminya bukan karena lempeng, tapi gara-gara pengoboran gas alam gitu. Itu sebenarnya yang asik. Jadi kuliahnya cuma 3 minggu doang, sisanya bener-bener belajar sendiri. Teman-teman ya ketemu dosen sendiri, janjian sama dosen sendiri gitu, baca paper sendiri, debat sendiri sama timnya kayak gitu. Asik sih kayak gitu. Udah, itu yang bisa saya jelasin. Nanti kalau sudah mau tahu lebih jelas tanggal 22 ikut aja. Baiklah, terima kasih Bang Ojan atas pemaparannya. Baiklah hadirin sekalian, karena kita keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih yang mungkin lebih dalam lagi, mungkin bisa kontak Bang Ojan secara pribadi Bang ya. Nanti boleh, grup WA-nya ada kontak Bang Ojan tuh. Kontak saya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri atau di medsos. Cuman ya, di medsos. yang teman-teman yang harus ini ya pahami kalau saya balasnya telat nggak masalah ya. Karena saya juga ada kerjaan lain yang harus saya selesaikan. Tapi ya insya Allah kalau saya ada waktu sempat ya saya juga akan jawab kayak gitu. Oke, terima kasih ya Bang. Jadi mungkin kita akan sampai di sesi akhir. Namun mungkin sebelum itu ada pesan-pesan lagi dari Bang Ojan, mungkin terutama untuk angkatan 56 nih Bang, yang sebentar lagi masuk semester 3 nih. Mungkin belum ada gambaran sih tentang ilmu tanah. Mungkin pesan-pesannya Abang pengalaman gimana sebagai mahasiswa sebelum mengakhiri sesi ini. Ayo gimana ya? Silakan Bang, sesi terakhir nih. Semester 3 untuk semester 3 yang pertama, hati-hati dengan dastan. Itu yang pertama. Hati-hati dengan dastan. Hati-hati. Pokoknya hati-hati aja. Jangan diremehin, hati-hati. Gitu kan. Saya dulu pernah ngulang dastan. Jujur nih, saya pernah ngulang dastan. Jadi ya hati-hati pokoknya. Kayak gitu. Hati-hati dengan dastan itu yang pertama. Terus yang kedua buat teman-teman yang 56, teman-teman sekarang itu sudah mulai masuk ke dunia jurusan. Teman-teman harus bisa tahu gimana cara tata alokasi waktunya gitu. Kalau bisa jangan cuma belajar doang gitu kan, jangan belajar doang, lakukan apapun yang teman-teman lakukan selain belajar, mau bisnis kayak gitu kan, mau jadi influencer kayak YouTuber kayak, kemudian mau organisasi kayak maju di ketua BEM, di BEM, di HMIT gitu kan, lakuin gitu. Karena itu akan dukung teman-teman. Gitu ya, betul-betul teman-teman tahu gimana cara organisasi, gimana teman-teman caranya berdiplomasi, retorika, ngatur tim gitu. Jadi ya, terus teman-teman juga kalau saya sukanya belajar, sukanya lomba, ya teman-teman manfaatin untuk ya ikut kompetisi esai, debat, atau mungkin ikut lomba di luar negeri, conference segala macam kayak gitu. Jadi ya teman-teman jangan cuma belajar doang. Gitu, karena pengalaman saya, setahu saya ya IPK sebenarnya jujur ya penting, cuman bukan menjadi poin utama. Penting, tapi itu bukan menjadi poin utama. Gitu. Itu penting, tapi bukan jadi poin utama. Gitu. Karena yang akan dinilai oleh teman-teman recruiter atau mungkin ya teman-teman jadi bisnis konsumen teman-teman, attitude teman-teman. Attitude mau belajar, nggak sombong gitu kan. Nah itu yang harus teman-teman itu kan. Buat teman-teman yang lain yang lagi sedang mengejar mimpinya, ya mimpi itu boleh tinggi-tinggi teman-teman, cuman yang paling penting ya konkretnya itu, konkret ngerjain step by stepnya, nggak ngeluh. Ya ngeluh itu nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan ngeluhnya, karena nggak akan ada solusi kayak gitu. Jangan minderan kayak gitu, dan ya bener dilakuin kayak gitu, gitu. Doa gitu kan, bahkan ya doanya lebih harus paling kencang gitu doanya gitu. Udah sih dari saya itu aja. Nanti kalau mau apa-apa silakan silakan tanya-tanya aja gitu kan, boleh via email gitu kan, via email, WA segala macam. Nanti saya kasih email saya di grup gitu kan, boleh tanya via email gitu. Cuman kalau untuk WA saya nggak responsif
jujur agak slow respon karena saya masih pegang agenda besar di PPI Belanda, jadi bakal tenggelam. Di IG pun sebenarnya jarang, tapi kalau di email mungkin akan lebih responsif ya. Gitu. Oke, teman-teman. Tunggulah. Terima kasih. Tunggu ke Belanda. Terima kasih banyak. Amin, insya Allah Bang. Semoga adik-adik bisa nyusul Bang. Ya, Oke, terima kasih banyak Bang atas waktunya, atas motivasinya, atas ilmu-ilmunya, pengalamannya dan sebagainya. Harapannya dengan adanya Sailor Talk ini, adik-adik abang ini bisa, yang mungkin sebelumnya bingung mau jadi apa ya lulus nanti, sekarang ada gambarannya, atau mungkin ada yang udah jelas nih gue pengen S2 lah di tempat tertentu, jadi mungkin lebih jelas saja, lebih tahu nih apa step-stepnya bakal dilakuin. Pokoknya semoga Sailor Talk ini bermanfaat, dan terima kasih banyak Bang, sekali lagi Bang, atas segalanya. Pasti ini banyak komentar-komentar nih. Terima kasih banyak Bang, sangat informatif dan menginspirasi. Terus dari Sukma Suud, Merci Bocop, Monferere. Merci beaucoup. Oke. Merci beaucoup. Dia emang keturunan Prancis ya Bang. Oke, mungkin sekian ya Bang ya, karena mungkin di sini juga udah mau buka ya. Mungkin kalau di Indonesia Tengah ada buka kali ya. Jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih hadirin teman-teman semua, abang kakak udah menyempatkan waktunya meramaikan proker HMIT ini. Semoga bisa menebar manfaat, bisa mengupgrade diri kita masing-masing ya. Terima kasih banyak lagi sekali Bang Ojan. Kita cukup akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bang kuliah S2-nya.